Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Julius Sasudungan dengan NIM 0545638669, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Jakarta. Pada malam hari ini, saya akan membuat tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer, di mana kita akan membuat suatu simulasi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian, ada beberapa soal yang harus kita buat, yaitu pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 buah switch, hubungkan semua perangkat dengan kabel, dan kemudian koneksikan ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita mulai. Oke, ketika sudah kita hubungkan, kita akan memberikan nama pada setiap komputernya dan juga IP-nya. Oke, kita akan memberikan config untuk IP-nya masing-masing. Oke, sudah kita berikan IP-nya masing-masing. Kita akan coba tes untuk mengetes apakah bisa saling terkonek. Kita mulai dari PC 4. Kita konekkan ke komputer yang lain. Contoh IP 12. Connect. Lalu kita coba konekkan ke satu lagi. Maaf, ada kesalahan. Kita coba lagi. Oke, bisa. Kita coba dari yang sebelahnya. Oke, bisa. Ini untuk menjawab soal nomor 1. Lalu kemudian kita akan ke soal 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server tersebut. Oke, di sini kita akan tinggal menambahkan satu buah server. Lalu kita konekkan. Lalu di sini saya akan memberikan IP. Oke, jika catatan untuk pengkonekan ini kita bisa melihat dari tanda hijau yang ada di kabel-kabelnya ini. Ya, jika masih ada satu yang hijau berarti belum sepenuhnya terkonek. Nah, oke, kita akan coba kita ping dari setiap klien komputer ini. Oke, sebelumnya kita akan masukkan dulu gateway-nya. Setiap komputer. Dan kita akan langsung coba ping. Oke, bisa. Komputer 1.
Oke, bisa. Komputer 2. Komputer 3 bisa. Dan yang terakhir juga bisa. Oke, ini untuk menjawab soal kedua. Lalu kita lanjut ke soal ketiga. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer, dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, kita tambahkan satu server lagi. Dia namakan server DNS. Lalu kita tambah IP terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke service, lalu ke DNS, lalu kita klikkan nama untuk DNS-nya. Contoh, lalu kita masukkan IP DNS-nya, lalu kita add. Jangan lupa kita hubungkan juga. Kemudian kita setting lagi setiap klien komputernya dan dengan DNS servernya yang tadi, yaitu 168.1.1. Oke, sudah kita isi. Mari kita coba untuk membuka dari web server tersebut atau web DNS tersebut. Kita coba buka. Oke, sudah berhasil. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan coba di satu komputer lagi. Oke, bisa. Sudah berhasil. Lalu yang terakhir. Oke, semua sudah bisa berhasil untuk mengakses DNS servernya. Lalu ini untuk menjawab soal nomor 3. Lalu kita akan ke soal nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar tersebut. Oke. Dan ada pertanyaan pertamanya, ping harus bisa dari PC 1 ke PC 0, lalu PC 0 bisa ke PC 1, kemudian bisa membuka web akses Ilkom, dan bisa membuka akses Pendilkom. Oke, kita buat dulu untuk struktur jaringannya. Kita di sini membutuhkan 2 klien CPU. Kemudian ada 3 server. Lalu ada 2 switch. Lalu yang terakhir ada 1 router. Oke. Pertama kita akan menghubungkan dulu dari PC.
Oke, saya akan menamai dulu ya untuk setiap komputernya. Di sini di bagian yang bawah itu ada server Pendilcom. Kita namain dulu. Lalu di atas ini ada server Ilkom. Oke, saya akan langsung membuat IP-nya ya, agar tidak tertukar. Lalu di sini juga ada DNS. Oke. Kemudian saya akan menghubungkan router ini ke setiap switch yang. Jadi, sedikit penjelasan. Untuk router ini digunakan untuk menghubungkan dua tipe IP yang berbeda ataupun dua tipe IP yang berbeda segmen ya, agar bisa tetap terhubung. Contohnya, karena saya di sini menggunakan IP 85.10 di bagian atas dan di bawah saya menggunakan segmen IP 1.1681, yang di atas 168.85. Karena kedua simulasi jaringan ini berbeda segmennya, jadi kita membutuhkan yang namanya router ini untuk bisa saling menghubungkan. Oke, pertama kita akan setting IP-nya dulu. Oke, saya akan menyeting pertama dari routernya terlebih dahulu. Karena pertama di sini ada segmen 850, jadi saya akan sebentar. Saya akan ganti ini. Oke. Pertama di sini kita harus mengecek port internetnya, port jaringannya. Jadi setiap port jaringan ini akan terdiri dari IP dari segmen-segmen tertentu. Jadi saya akan masukkan di sini untuk segmen 85 itu satu yang akan nantinya menjadi gateway untuk setiap server ataupun klien yang ada di bagian atas untuk segmen 85. Lalu kita jangan lupa on kan. Lalu untuk device Ethernet 2 kita isi segmen 1.1 di bagian bawah. Jangan lupa kita on kan. Lalu jangan lupa untuk routingannya untuk ditambahkan agar dua segmen ini bisa saling berhubungan. Oke, sudah terlihat, sudah saling terkoneksi. Oke, sekarang kita akan menyeting di bawahnya dulu untuk IP-nya. DP ini kita bisa masukkan ke 1.1 yang tadi kita setting di router. Lalu DNS servernya langsung kita masukkan saja, yaitu 85.4 yang akan ke sini nantinya.
Oke, sekarang kita akan men-setting pada DNS servernya. Lalu kita ke service, lalu DNS, pastikan ini on. Lalu kita akan membuat server DNS. Yang pertama adalah pendil.com. Lalu kita masukkan IP-nya. Lalu yang kedua adalah ilcom. Kita masukkan IP-nya. Oke, jika sudah, kita akan coba untuk mengetes, yaitu pertama adalah ping dari komputer PC kosong ke PC 1. Jadi PC bagian atas dengan PC bagian bawah. Oke, di sini adalah PC yang bagian atas ke PC bagian bawah. Kita coba ping dari sini ke sini. Oke. Oke, sudah bisa. Ping dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini. Lalu yang kedua adalah sebaliknya, dari PC 1 ke PC kosong. Berarti yang dari atas ke bawah. Oke, mohon maaf saya terbalik-balik ngejelasin. Oke, dari PC atas ini ke PC bawah. Oke, sudah berhasil ping dari sini ke bawah. Lalu yang ketiga adalah buka web browser akses ilcom.com dari PC 1 dan pastikan halaman ilcom harus terbuka. Oke, PC 1 ini dari PC bagian bawah. Ya, dari PC bagian bawah sini kita harus bisa connect ke sini, ke ilcom ini. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil, bisa terbuka, walaupun agak lama. Lalu yang berikutnya adalah buka browser akses ilcom dari PC kosong, yaitu dari PC bagian atas, dan pastikan juga bisa buka ilcom. Oke, dari PC kosong, dari atas ya, dari atas ke bawah, dari atas ini ke pendilcom ini. Oke, bisa dibuka. Lalu kita juga pastikan bisa buka ilcom atau tidak. Oke, berhasil sepertinya. Coba kita ulang dulu. Oke, bisa. Ya, itu untuk menjawab soal nomor 4. Sub 4 dari 4. Oke, demikian video praktek tugas Cisco Packet Tracer ini. Semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih untuk dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton. Selamat malam, terima kasih.